Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah. Khairul huda huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala da'a Abu Hurairah qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas Musa inna Allah satuni Allah ta'ala itu thayyibun bagus la yaqbalu halahu rarimu sapa Allah illa thayyiban angin ing bagus. Wa inna Allah lan satuni sapa Allah iku amara merintah sapa Allah al-mu'minin kang wong kang padha mukmin lima kalawan barang amara kang merintah bihi kalawan nama sapa al-mursalin kira-kira utusan. Faqala maqadahu sapa Allah ta'ala ya ayyuhar rasul para utusan Kulu mangano sapa sira kabeh minat thayyibat saking barang-barang kang bagus wa malu lan nglakonono sapa sira salihan ing kebagusan. Faqala lan sapa Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu golongan wong kang padha iman kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma razaqnakum saking bagus-bagus barang rasakna kang apa rezeki sapa kita kumeng sira kabeh. Lemah mako kare-kare dataran nutur sapa kanjeng Nabi ar-rajul ing lanang yutilu kang andawa akan sapa rajul as-safar ing pelakon asa alai kusut al-baratur membeleduk ya mudum alai andoakan sapa rajul yadayhi ing tangan loro rajul ila sama marang langit ya rabbi do pangeran paman amuhu kan hale utawi mungkon panganane rajul atau panganane rajul iku haramun haram masyarabuhu dan umbeane rajul iku haramun haram mamalbasuhu lan pakaiane rajul iku haram wa hudiya lan den kenyangaken sapa rajul bil haram kalawan barang haram fa anna yustajabu lidzalik moko saking endi yustajabu bakal den trimo sapa rajul lidzalika karena mungkon-mungkon perkara rawang dari nanti sapa muslimun imam muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah itu pernah pidato. Ini salah satu dari pidatonya Nabi Muhammad kepada para sahabat. Jadi Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Allah itu bagus, tidak akan menerima kecuali pada yang bagus. Jadi orang ibadah itu bagus, orang beramal itu bagus. Mengelola bagus, kalau itu emang amal. Orang ahli hukumnya legal standing untuk bisa berperkara, orang itu harus punya hak untuk berperkara. Mungkin itu mengemban kepengeran fatwa kaca. Apa 18 saja. Malah yang bukan dia kayak mungkin orang yang belajar orang Islam misalnya awudu, misalnya asod cek.
Lampinya kata sojek. Betulnya kata sojek. Apa boleh atena? Kakana kata sojek. Soalnya inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Kayak aja. Pengirannya bagus, lo kira nerema kecuali dia sebut. Gitu. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Ini Nabi Adabu, Allah Ta'ala nyoro orang mukmin pada nyoro para rasul. Nampak para rasul di Allah Ta'ala esoro dulu min tayyibati wa amalu sholihan. Nah, karena ada dari barang-barang sebagus wa amalu sholihan dan amalah itu, tapi ngelakon itu tidak kebagusan. Dulu min tayyibat wa amalu sholihan. Ayo ngakan ada barang-barang sebagus, jangan makanan babi, jangan kanan bedang, jangan kanan burus, jangan kanan redang, haram. Jangan kanan barang seharam. Dan ngelakon yang tidak kebagusan. Nanti dia bermenang saja. Kapan melalui ayat Quran saya baca. Ya ayat Rasul, kulu min thayyibat, kulu minat thayyibat wa amalu sholihan. Ini Nabi ada boleh, Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi masalah pidato. Coba tako. Jadi tukang pidato itu lebih gampang dari jadi orang tukang ngorok. Ngorok kali kok setereh. Hari melarat ya, waktu bisa macam apa? Waktu teman ngaji hadis, malah hadis saya sampaikan itu sahih. Dan dia ngalamin kitab terjemahan, tapi betul-betul bisa baca, itu lebih sulit. Tapi kalau cuma pidato, cukup kamu menghafal beberapa ayat, besarkan surbanmu, lebarkan jubahmu, kamu disangka kiai, bisa. Padahal itu cuma tertipu dengan pakaian dan hafalan. Jadi ada mengetahui yang TikTok, mengetahui yang Facebook, mengetahui yang YouTube, mau orang ngapain surban, apa coba ada apa mengucap, lo tentu pintar bilang. Terkadang itu cuma hafal itu toh, apa itu surban, apa itu jubah, dan keberanian bicara kalau mengucap. Sanggup dia, padahal malah sandal di asli. Jadi itu apa dia tahu? Ngerti? Karena sekarang itu zaman dunia apa? Dunia AI, dunia bohong, dunia dusta. Di hadis Nabi itu disampaikan ya begitu. Besok di akhir zaman yang akan jadi pemimpin itu bodoh-bodohnya mereka, karena tertipu dengan penampilan. Dan makanya jadi ya ngabai channel TikTok, ngabai channel YouTube. Jadi kan ngaji, kamu ngaji, kamu belajar, kamu punya hak untuk menyampaikan lebih banyak daripada mereka yang cuma gaya begitu. Masa lagi dulu sampang. Dulu sampang itu kan cuma seperti itu, tapi memang larisnya di situ. Kalau kita ini kan untuk menyampaikan kebaikan, tidak penting harus banyak. Jadi aja, ngebai channel mengkiriman di global, kamu. Cara kita bahapin mengkiriman akan selesai. Coba kalau tambah itu, pasan aku HP pakai mainannya, aja minta balik erogennya. Pesan aku HP mahasiswa terutama, ayo besarkan channel itu, bukan dengan cara meme.
Ya, tanpa badan anak-anak laki atau bini sama siswa yang dengan TikTok meme kata ya. Itu kan jelek. Sampaikan ini minimal kamu dapat amal jariah dengan menyampaikan ini di TikTok atau di YouTube. Gitu. Percaya diri lah. Mulai mau kemes jawaban, lagi tinggal asurbanan dicik langsung udah jere. Nah, tak diri ngarap. Ya, ya kan? Diri ngarap ya. Nah, bah mau cak, ku tahu dia cak. Anang sarmedin ku tahu. Ya penja. Ku tahu dia anang sarmedin. Kita tahu kan ku. Ajaran orang. Imam Masjidil Haram. Gitu. Karena zamannya mungkin minjam sepada anu ekat tadi orang Arab. Jajang. Maka orang Arab kabeh itu tengah berjumpa. Dari sampai kabeh sa jawaban iki ya. Entar ke Arab. Asli bertaksi kan dia. Ya menjam. Entar ke Arab. Atau kang jual kurma yang kirim bongnya pakaian ke dia. Karena memang pakaiannya. Karena Indonesia apa daya sanggup? Ya, salah itu. Salah. Kenapa percaya begitu? Sampaikan kepada orang-orang itu bahwasanya Rasulullah bersabda seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu ini Al-Qur'an. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Nabi menceritakan tentang orang-orang laki-laki yang berjalan ke sana kemari untuk beribadah, naik haji, umroh, atrakaf, pergi ke masjid-masjid kemana-mana, tetapi sayang makanannya haram, minumannya haram, dia dibesarkan dengan barang haram, dikenyangkan dengan barang haram. Maka dari mana itu bisa diterima kata Nabi? Tuh persoalan yang sering terjadi itu. Berdoa tapi tidak diterima oleh Allah. Gitu. Berdoa tapi dengan Allah itu ya karena makanannya haram, minumannya haram, dia dibesarkan dengan barang haram. Bajunya haram, apalagi mulutnya suka memfitnah orang, suka berdusta, makan barang haram, maka tidak diterima doanya. Itu. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Semua orang sama di hadapan Allah. Sebagai hamba itu sama. Tidak penting itu anaknya kiai, tidak penting itu kiai, tidak penting itu pejabat, tidak penting itu santri, ataupun anaknya tukang pentol. Semua sama di hadapan Allah. Sebagai hamba itu sama. Tetapi ada orang-orang yang lebih mulia daripada yang lain di hadapan Allah. Siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling takwa. Bukan takut spiritual. Bukan takwa kata saya kemarin itu. Ini takwa untuk. Maka ngomong Jumatan yo khutbah. Harus ada wasiat bertakwa. Kalau tidak ada wasiat takwa batal khutbah. Jadi kau mau ngetenen anak khutbah aja selalu ngetenen syahadat, salawat, ayat alhamdulillah, syahadat, salawat, takwa, doa. Kalau ada nggak lengkap batal, harus diganti. Oke. Nah kan ada mau ngedengerin khutbah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya, pada kesempatan ini saya berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu wajib. Karena itulah kunci kemuliaan di hadapan Allah.
Kalau kamu mulia di hadapan Allah, maka kamu akan mulia di hadapan para malaikat. Di hadapan malaikat kamu dimuliakan, maka di hadapan manusia kamu juga akan dimuliakan. Walaupun itu bukan tujuan, itu hanya buahnya. Gitu. Maka dari itu, kunci pertama sebelum orang itu bisa bertakwa itu justru dari makanan yang dimakan. Karena kalau orang itu makanannya sudah haram, bagaimana dia bisa sampai kepada derajat takwa? Wong sholatnya aja tidak diterima, ibadahnya tidak diterima, ya gak bisa. Itu maksudnya. Maka ada maksudnya minimal oleh takwa. Takut kepada Allah dalam arti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau kamu mondok gak bisa takwa, ya percuma mondoknya itu. Karena tujuan utama kita belajar agama ini apa? Takwa ini tujuan utamanya. Selama ini pelajaran agama itu hanya ada di buku, ada di kertas, tidak berharga, tanpa diamalkan, tidak ada gunanya. Ya bangga. Iya. Ini harus begini, kalau orang itu harus rendah hati, sabar. Apa gunanya kalau cuma ada di kertas? Makanya dikatakan al-adab fawqal ilmi. Tata krama itu ada di atas ilmu. Saya sepakat itu. Kenapa? Karena tata krama itu adalah buah dari ilmu. Gitu. Ilmu kalau tidak berbuah menjadi tingkah laku, percuma ilmu itu. Gitu. Tapi kalaupun cuma sedikit, kalau berbuah menjadi tingkah laku, ya itulah ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu mencari manfaatnya ilmu jauh lebih penting daripada mencari banyaknya ilmu. Kamu punya ilmu banyak, tapi dengan ilmumu kamu mengakali hukum. Yang asalnya haram ingin tidak haram, gini caranya, nah itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Imam Al-Ghazali, ya takwal ulama asu. Takutlah kamu dengan ulama-ulama asu. Ialah mereka yang dengan ilmunya mencari dunia dan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nih, langsung dari Kanjeng Nabi. Ya didatuin dari Kanjeng Nabi. Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat. Makan yang baik-baik, amalkan kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari baik-baiknya barang yang saya kasih rezeki. Lalu dicontohkan lelaki yang kemana-mana beribadah, kemana-mana berjalan sampai rambutnya kelar kanan, sampai rambutnya coba takbir tapi akan berharam. Kok bisa ya terima? Gitu. Maka mau cakap apa? Pak, kok mau kirim sahalal Pak? Saya sahalal. Dia dole nama, oke dole nama kalau orang, dia dole nama budu besar, tidak mati pun kok Pak. Akan dibi. Kini kok ngalakis dari toko seresmi. Mengaji bapak lakon alir mesen ini kata bapak. Jadi gue tahu bapak minta apa. Kata kau berselaku copet ini kalau tahu. Ya benar. Kalau bagus copet anan terlalu pada di bapak ngomong. Mungkin waktu anan bisa jadi kiai dia. Ini copet. Ya kan? Kok apa? Nongol di kiai mah kiai copet, nggak gus. Iki anak sehat mau nyopet sih yang
Kalau nunggunya pesan aja mau titik. Jadi kemudian adalah waktu nope mau dilakukan lain nah. Saya kamang dia yang jopet. Saya. Tapi untuk sampai ke sana kamu butuh tangga. Di dalam kitab taklim diterangkan likulli min asyabil ali harakatu walakin azizul jarijal sabar. Semua orang bisa menjadi sukses. Sayang, tidak banyak kaki yang tegak. Tapi orang yang bisa sukses, kalau banyak sopo sejak kaki. Istiqomah saja. Gitu. Saya melihat orang-orang yang gagal itu biasanya karena tidak konsisten, karena lemah hatinya, gitu. Sering ikut-ikutan orang lain itu gampang gagal itu. Kamu sebagai santri Darul Hikmah itu, nomor 1 harus optimis, percaya diri. Nomor 2 konsisten, istiqomah, wirid istiqomah, belajar istiqomah. Gitu. Maka insya Allah sukses. Sebaliknya menemukan juga ke Raja Kasar melanggar, Raja Kasar melanggar, ya nanti takdir gagal. Maka ngomong hilau kasar, baik istiqomah. Karena waktu tidak selamanya, kamu tidak akan selamanya mudah, gitu. Ngerti? Tuh dari Nabi. Jadi kira apalagi tuh hadis. Jadi mau lihat, kita apa Jumat dan baca. Ya, masalah khutbah, saya tidak menduk dong. Ini Pak, agar apa dah khutbah? Siap, langsung. Siap. Mungkin dia boleh sahabat. Yang mungkin pada sepuan, maka ada sepuan, aku tersinggung kok. Yang mulai tidak boleh, mumpun apa yang kau boleh. Mungkin gua Mateo sin panggil tak bil apal boleh. Yang apal mungkin. Apal, mungkin. Jago tak? Jadi enggak. Tadi pada lomba lagi aja. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat morok aja. Morok waktu itu macam kita, waktu banyak baca, banyak pengalaman, banyak alam, baru bisa morok. Mungkin nggak pidato ya. Kalau kau petek tret, lengkap dari satu alim itu. Kau belak macam. Kalau mau lagi. Ya benar. Yang mau ngocak saya selalu tahu saya yang ngocak. Mereka mulai kini kau udah tahu ngocak. Ya benar. Nah ya. Selama ini saya selalu pidato, apa yang membuat gitu? Butuh orang yang sudah pidato, segala pidato. Yang mau menghadap juga, kalau mau cakap, makin lo tahu yang mau cakap, bisa. Yang mau cakap lo bisa. Bisa itu lo tahu mau cakap langsung mati punya orang bisa. Malah gue cakap Arab, yang menjawab. Melarang mau cakap. Mungkin nggak pidato. Angkanya nombor orang tak nyaman, jangan kepentar juga. Mungkin buduan dia cuma dia menang gaya. Menang apa? Gaya. Menang gaya. Angkanya ini siapa kalah gaya? Coba ada ingin jam HP, coba pidato. Saudara-saudara Pak unggah ke TikTok. Oleh Ustadz Gaul. Dekung pidato boleh. Unggah ke TikTok. Oleh apa pun konsisten. Coba deki sebulan dua. Lepas tiba banyak orang Pak Ustaz. Saya mau tanya Pak Ustaz bisa Ustaz tahu. Ya kan? Iya. Kalau tidak tuh mau cakap tak langsung kata elak cak cukup. Tak boleh jom apa. Nampak deh. Saya selalu cakap tak lah kelar.
Jangan pokoknya. Kan selama ini kita magelang karam, no bisa makna itu. Boleh berarti. Waktu itu kan terjemahan waktu, maknanya salah waktu. Iya, akan menang jambu. Menang? Iya. Nah itu, makanya saya pinginnya ke depan anak-anak dari mana semuanya bisa on air. Apa? On air. Maksud on air ya online gitu. Nanti sebutu terus online. Ku tahu sebutu ada butu kecuali kancan di TV tahu kan? Masa kancan yang kelas itu tahu hari butus nih, hari butu. Tapi kalau ngomong kiai, jadi gue enggak ngomong. Kancan yang komen lama cagayamat itu. Kancan TV. Selain Ustaz, gimana Ustaz? Ada ya? Engkau terus kaji jeruk apa? Macam apa? Kita tahu dia. Nah, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dia pengajian mungkin kayak sholat Jumat boleh beracara. Baik, siap dan Jumat boleh pada. Mari dia siap persiapan Tetting teman-teman marina telah kita Riyadus yang mengkober ada modal jadi pengajian ban sore ada mau maksudnya pengajian Riyadus itu mau foto pidato bukan kita Riyadus ada lagi almarhum abalaga mohorok ya malai santrena mau kesuara pidato andi jadi mau butuh pidato apa benar kampung yang lima intihan apa buka aja tahu nyari tentang apa beda tentang pakai beda tentang tasawuf beda tentang apa beda sampai tentang kiamat beda gini dajjal juga ya hari kita Riyadus Shalihin dari Imam Nawawi daya tapi dia mau butuh bahan pidato, adik membangun butuh bahan pidato, Ibrah buka kita Riyadus Shalihin baca tes, kalah satu potong lemah baca, menggulul marom lebih kepake. Mau Riyadus Shalihin tidak nasihat, mengerti? Nah, mungkin ngomong bingung, ya. Tapi dah wah mana TikTok ya. Buka kita thread ori ya. Betul tidak? Yang Pak apal mau bisa. Mau apal mau bisa Umi tak bisa keluar teh. Ya, jadi bisa keluar. Nanti makin apal celin ke HP aja bertulis. Omong selain. Gitu. Ya, itu saja. Al-Fatihah.